Juara udah jelas kan gitu. Juara udah jelas. Makanya kenapa bisa juara 1 nih? Wah. Nah, jadi hasilnya yang pertama ini, saya sudah bisa membangun 8 rumah dan sudah ditempati oleh masyarakat. Yang kedua, intinya adalah terjadinya rekonsiliasi, perdamaian antara dua kubu yang bertikai. Waduh, kali ini saya sudah bersama pemenang juara 1 lomba karya jurnalistik TMMD ke-116. Betul? Ke-116? Ya. Betul. Betul. Selamat datang izin dan Satgas Kodim 1503 Tual. Itu tepatnya di Maluku mana ya, Pak? Kodim Tual itu di Maluku Tenggara. Maluku Tenggara. Ya, untuk posisinya. Untuk karena posisinya. Kodim Tual itu kan membawahi 2 kabupaten 1 kota. Oh gitu. Untuk posisinya eksaknya itu di Maluku Tenggara. Cuman tepatnya lebih ke kabupaten ya? Iya. Kabupatennya. Nah Pak, mungkin bisa diceritain sedikit ini profil Kodim 1503 Tual itu sendiri seperti apa sih? Kodim 1503 Tual itu berdiri kurang lebih tahun 1954. Itu setelah Kabupaten Maluku Tenggara terbentuk. Nah, Kodim itu sendiri saat ini membawahi 2 kabupaten sama 1 kota dan terdiri dari 4 koramil saat ini. Nah, untuk posisi koramil yang pertama itu ada di Langgur, Kecamatan Kei Kecil. Untuk koramil 02-nya berada di Elat, di Kei Besar. Koramil 03-nya itu ada di Dobo, Kepulauan Aru. Dan yang terakhir itu koramil 150304 di Jerol. Itu posisinya berada di bawah Kepulauan Aru itu. Lumayan banyak juga ya Pak Dandim. Itu semuanya tadi disebutin ngapalin apa emang udah pernah ke sana semua? Kebetulan saya jabat 6 bulan ini sudah semua koramil udah saya injak semua. itu. Cuman ngomong-ngomong nih Pak Dandim, kalau dari namanya Kadek, orang Bali apa gimana? Kebetulan saya orang Bali, Mbak. Orang Bali. Iya, orang Bali. Oh, tapi dinas di Kodam Patimura ini baru 6 bulan. Bukan. Apa? Saya dinas di Kodam 16 Patimura itu dari tahun 2018. Oh. Jadi dandimnya baru 6 bulan. Dari dandimnya baru 6 bulan. Terus bisa sampai juara 1 jurnalistik. Ini memang ada bakat-bakat entertain emang suka atau gimana itu persiapannya, kok bisa sampai dapat juara 1 nih? Dan sebelumnya kalau saya baca, ini sebenarnya kalau dari prestasi Kodam 16 Patimura ini sebenarnya kali kedua juara 1, dan sebelumnya pernah juara 1 juga katanya di 2020 apa 2021 gitu. TMMD yang ke 110 kalau nggak salah. Iya, 2020 itu kategorinya Kapendam waktu itu. Oh, ya. Dan ini yang kedua kalinya juara 1 lagi. Puji Tuhan. Alhamdulillah kalau saya. Ya. Astungkare untuk saya. Astungkare. Iya. Oke. Astungkare tuh sama kayak alhamdulillah puji Tuhan gitu ya. Iya, sama Mbak. Oke. Mungkin bisa diceritain tuh Pak Dandim gimana persiapannya bisa menyabet juara 1 di karya jurnalistik TMMD ke-116 ini, kategori dan Satgas. Ya, kalau dibilang persiapan sih semuanya kita siapkan. Baik dari materi, sasaran itu sendiri, dan ya manusianya, utamanya manusianya. Iya. Kalau manusianya tidak disiapkan, mau bagaimana dapat juara kan Benar. gitu. Iya kan? Benar. Jadi dari awal ini disampaikan bahwa pada saat rakor itu ada kategori lomba. Salah satunya yang kategori dan Satgas ini kan ada 2 nih. Apa aja? Yang kategori media elektronik sama media online. Oke. Nah, dan yang ini elektronik. Ini elektronik. Saya buat dua-duanya. Cuman saya lebih intensnya ke elektronik. Oh gitu. Gitu, ya. Nah, perbedaannya tuh apa? Yang elektronik ini mungkin biar kawan-kawan kita nih yang nonton lebih paham gitu kategori-kategorinya ini. Kalau dari saya di media elektronik itu kan yang kita kirimkan kan berupa video, Mbak. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa realnya itu TMMD itu seperti apa. Ya kalau online itu kan hanya tulisan, semua orang bisa nulis gitu. Benar. Tapi kalau dalam video ini kan menceritakan gimana sih awalnya TMMD ini,
gimana sih sasaran, apa sih yang dikerjakan sama tentara. Khususnya yang paling penting kan tanggapan masyarakat terhadap TMMD itu. Saya pengen itu dilihat benar sama orang bahwa TNI itu dalam TMMD itu sungguh-sungguh, bukan hanya pencitraan atau apa gitu. Dan terbukti saya pada saat itu membangun rumah ada 8 unit dari awal sampai selesai TMMD, pas 1 bulan ditambah pra TMMD-nya itu saya buat 14 hari, jadinya selesai pas tepat waktu tanggal 8 Juni itu. Nah, untuk fokus utamanya sendiri ini di TMMD ke 116 itu lebih ke, maksudnya kayak apa yang menjadi alasan TMMD 116 ini dilakukan di sana? Dan apa alasannya? Sebenarnya alasan yang mendasar sih kita lihat sejarahnya Mbak ya. Itu tahun 2020 itu bulan November tanggal 22 itu kan ada konflik di Kek Besar, tepatnya di daerah, kalau di tempat saya desa itu Ohoy namanya. Desa Ohoy. Desa itu Ohoy. Oh, desa itu Ohoy. Ohoy namanya. Jadi tahun 2022 itu sempat konflik yang besar antara masyarakat Elat dengan masyarakat Bombay. Nah, pengaruhnya itu di Ohoy Ngurdu, di desa Ngurdu ini yang kita lagi bangun TMMD kemarin ini. Jadi saya lihat itu rumahnya hancur, terbakar. Masyarakat tinggal di tenda-tenda pengungsian. Dan puji Tuhan Asungkare Mbak, saya pada saat itu meninjau lokasi itu yang kebakaran itu dengan Bupati Maluku Tenggara, Pak Taheran Ubun. Beliau nyampaikan sama saya, Pak Dandim, ini bisa nggak dimasukkan dalam sasaran TMMD? Disampaikan demikian ke saya bilang, bisa Bapak. Kebetulan tahun ini jatahnya Kodim 1503 Tual untuk melaksanakan TMMD. Oh, jadi memang terjadwal, ada jadwalnya itu? Iya, kebetulan Mbak, untuk TMMD 116 ini untuk wilayah Korem 151 itu Kodim Tual. Dan untuk fokus utamanya nih dalam pelaksanaan TMMD kemarin apa aja yang dilakukan kegiatan-kegiatannya? Dan mungkin berlangsung berapa lama gitu dan? Kalau sasaran itu kan ada 2 sasaran Mbak, sasaran fisik dan non fisik. Kalau sasaran fisik itu kita membangun rumah tipe 36 dari awal. Terus sasaran non fisiknya seperti bahaya narkoba, stunting, bela negara, ada 5 yang saya pilih. Khususnya yang paling utama pada saat sasaran non fisik itu bagaimana sih cara kita untuk mengembalikan traumanya masyarakat. Itu yang paling penting Mbak pada saat itu. Dan rumah itu yang saya bangun di sasaran fisik itu 8 rumah itu memang kondisinya memang betul-betul tidak bisa dipertahankan. Memang kita harus bangun dari awal, hangus habis terbakar. Ada kendaraannya lah terbakar. Semua rumah isi sampai dalam-dalamnya itu terbakar semua. Tapi korban jiwa sendiri? Ada korban jiwa 1 orang. Pada saat itu orang sudah usia lanjut. Nah, pada saat terjadi konflik itu, ini warga desa di Ngurdu ini, itu semuanya ke kebun. Jadi mereka tidak tahu gitu ada konflik itu. Jadi mereka ke kebun semua. Tiba-tiba pulang, sudah terbakar rumahnya. Dan 1 orang meninggal karena sudah tidak ada yang bisa menyelamatkan. Karena kebetulan usianya juga sudah lanjut. Sudah nggak bisa jalan, akhirnya meninggal. Tapi sebenarnya penyebabnya apa tuh Pak Dandim kalau misalnya diusut-usut gitu? Kalau kita berbicara itu di daerah saya ini khususnya, orang berantem tuh karena batas tanah. Nah, kebetulan ini ya ada permasalahan karena batas tanah. Ya memang sebelum-sebelumnya itu memang sudah ada riwayat konflik sebelumnya. Cuman kan puncaknya pada saat itu tanggal 22 itu udah puncaknya sekali. Jadi benar-benar dari situlah Pak Dandim membangun dari awal ya di situ kegiatan TMMD salah satunya. Termasuk juga tadi di dalamnya ada stunting dan lain-lain sebagainya. Itu untuk kegiatan TMMD tersebut pasti kan warga-warga setempat juga bantu atau mungkin ada tambahan dari relawan atau pemerintah setempat? Kalau kita berbicara masalah pemerintah daerah Mbak ya,
itu supportnya hampir 1000% saya bilang. 1000%, berarti luar biasa ya. Bupatinya sangat mendukung, Mbak. Kebetulan beliau juga anak kolong. Nah, jadi beliau tahulah program TMMD itu seperti apa. Jadi ya sudahlah, daripada ini nanti bangunan sia-sia, udah kasih TNI aja yang mengerjakan, lebih terjamin. Nah gitu. Jadi supportnya Bupati Maluku Tenggara tuh ke Kodim Tual itu sangat besar, Mbak. Jadi beliau itu hampir tiap minggu tuh menanyakan, dan beliau turun langsung mengecek itu sampai sejauh mana sih bangunannya, karena itu kan masyarakatnya dia juga, Mbak. Kebetulan juga habis konflik, dia juga tidak pengen konflik ini berkelanjutan. Akhirnya ya sudah, selama 30 hari itu kita kerjakan itu, beliau intens menanyakan bagaimana, dia Ikut minta memantau, laporannya sudah sejauh mana. Sampai dengan penutupan itu, bahkan beliau sendiri minta kalau bisa TMMD ini jangan hanya ditentukan waktunya hanya 30 hari. Karena ya kita tahu juga di K besar itu, Mbak, itu kan masuk pulau terluar dan daerah tertinggal. Beliau mintanya kalau misalnya ada program-program TMMD lagi khususnya untuk wilayah Kodim Tual itu udah diarahkan ke tempatnya beliau aja, ke daerah Maluku Tenggara. Karena banyak hal yang perlu dibangun juga di sana. Termasuk juga kita kan saat ini nih masalah stunting itu, Mbak. Kita tahu sendiri kayak di saya di Kabupaten Maluku Tenggara itu kan ada kurang lebih itu 83 pulau. 83 pulau. Iya. Ada yang ditempati, ada yang tidak ditempati. Nah, aksesnya semua ini kan semuanya lewat laut. Nah, kalau misalnya sekarang, saat-saat sekarang nih, contoh dari bulan April sampai dengan bulan September nanti, ini berlaku musim timur di sana dan ombaknya tinggi. Kita tidak bisa sembarangan. Itulah ya, sama juga karena ombak ini juga kemarin jadi kendala pelaksanaan TMMD. Serpas pasukan, dropping material. Kalau dropping material ini kan ke lokasi TMMD ini kan dari kota kabupaten. Jadi kalau kapal jalan baru kita bisa dropping. Kalau kapal nggak jalan akibat ombak. Tempat saya itu ombak paling tinggi sampai 5 meter. 5 meter? Iya. Wah. Itu warning tuh. Syah Bandar tuh langsung mengeluarkan warning, perjalanan laut dihentikan, tidak boleh ada aktivitas di laut. Seperti itu. Tapi kebanyakan penduduk di sana mata pencahariannya apa? Mungkin kan tadi ke kebun, terus nelayan juga. Dari 100%, hampir 75% itu kerjanya ya nelayan, Mbak. Nelayan. Loh, kalau misalnya, tapi yang sifatnya tradisional. Oh, mancing di sampan kecil gitu. Terus kalau misalnya lagi ada warning kayak gitu, berarti mata pencariannya apa dong? Ya sudah, nggak kerja. Nggak kerja. Saat ini, Mbak, ombak kan lagi tinggi nih. Masyarakat atau daerah desa yang di bagian timur ini sudah nggak melaut karena ombak tinggi. Terus beralihnya cari makannya lewat apa? Ya berkebun. Berkebunnya aja. Iya, berkebun. Ya kebun paling yang dihasilkan apa sih di sana? Kopra. Kopra itu apa ya? Oh, nggak tahu ya. Kopra itu kelapa. Oh, kelapa. Kelapa tua itu yang dikeluarkan dari cangkangnya dijemur. Oh. Saya nggak tahu bahasa kerennya kopra itu nggak apa ya, nggak tahu. Oh, jadi terus kelapa. Singkong yang kayak gitu, singkong sama ubi jalar. Lainnya itu nggak bisa karena di tempat saya itu kan tanahnya tanah berkarang itu. Oh, berarti nggak bisa buat tanam-tanam sayuran segala macam? Bisa, buah, tapi terbatas. Terbatas. Kayak kita nih, Kodim ini membuat ketahanan pangan itu, kita tuh masukkan polybag itu nyari tanah dari tempat lain, nggak bisa di tanah di Kodim itu karena ya karang. Jadi harus nyari tanah dari daerah lain kalau mau bertanam. Iya. Wah, tantangannya berat juga ya jadi Pak Kadek. Oh, enggak juga. Enggak juga. Tantangan atau tidaknya itu kan tergantung dari orangnya, Mbak. Kalau kita sesali ya jadi tantangan. Kalau enggak kita sesali ya bawa enak aja. Tapi mungkin menangnya kita di sana kan, Mbak. Kalau Jakarta tuh mungkin makan ikan yang matinya udah 2 kali sampai 3 kali. Saya di sana. Enggak apa-apa tapi ya. Di sana segar, Mbak. Langsung dari laut. Oh iya sih. Itu menangnya. Enggak perlu masuk kulkas ya. Nangkep langsung masak. Bisa itu. Iya. Tapi kalau kendalanya sendiri yang mungkin selama jadi Dandim di sana melakukan kegiatan-kegiatan TMMD terutamanya kemarin ada kendala nggak Pak Kadek? Ya itu yang saya bilang, cuaca.
selain cuaca? Nggak ada. Nggak ada. Berarti emang itu yang terberat, Ya. cuaca. Karena kan masalahnya ini Mbak, materialnya itu kan tidak posisi saya Kodim dan kota kabupaten itu ada di K kecil namanya Mbak. Sedangkan saya lokasi TMMD ini ada di K besar. Jadi di K besar ini itu kan yang dibilang daerah terluar, pintu masuknya Indonesia, tetapi masih tertinggal. Untuk toko bangunan gitu ada, cuman tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Jadi akhirnya saya droppingnya itu dari kota kabupaten. Untuk dropping barang-barangnya kayak material segala macam, itu mungkin untuk perjalanannya sendiri gimana? Kan mungkin atau perlu biaya atau waktu yang cukup lama mungkin. Kalau yang namanya kita kan kemarin TMMD itu kan sistemnya kok swakelola Mbak. Kita kan terima barang. Jadi kita nggak mikirkan itu sewanya bagaimana, taunya kita ada barang. Kecuali kalau hibah boleh. Ini kan swakelola. Jadi sistemnya yang kemarin ini swakelola. Jadi kita ngebangunnya itu fasilitasnya udah disiapkan sama Pemda. Gitu. Oh, berarti memang pemerintahnya sendiri juga benar-benar pendukung ya? Ya. Termasuk masyarakat setempatnya juga. Sangat, Mbak. Tapi kalau di luar kegiatan TMMD ini kan ini berlangsung 30 hari kalau TMMD. Di luar itu atau sebelum terlaksananya TMMD atau bukan pas bagiannya Kodim Tual yang menjadi sasaran untuk melakukan TMMD itu seperti apa? Maksudnya? Ya, untuk kegiatan-kegiatan di luar TMMD yang hari-hari dijalankan. Kan kalau TMMD ini ibaratnya ada sasarannya. Ya. Nah, kalau di luar itu, di luar kegiatan itu, apa tetap berjalan seperti itu atau kegiatannya mungkin lebih tidak seintens saat dilakukan TMMD? Ya mungkin tidak seintens TMMD Mbak ya. Contohnya kayak kemarin sebelum TMMD itu ada program dari Pangdam. Beliau berkeinginan untuk membantu warakawuri atau pensiunan untuk bangun rumah. Ya kemarin beliau tiap-tiap kodim dikasihkan sasaran, silakan pilih sasarannya dan dibangun. Itu yang kita kerjakan. Terus yang selanjutnya di tempat saya itu kan stunting tinggi Mbak. Kurang lebih 21%. 21%? Ya. Karena ya itu kondisi saat ini nelayan ini yang tidak bisa melaut. Jadi anaknya itu kayak kurang terurus. Nggak makan ikan. Dari mana proteinnya selain ikan? Ya dapat ikan itu dijual untuk memenuhi kebutuhannya dia. Jadi anak-anaknya itu jarang makan ikan, Mbak. Oh, justru malah nelayannya ini nggak banyak makan hasil tangkapannya juga ya? Ya nggak juga. Makanya di situ PR terbesarnya stuntingnya tinggi. Ya. Tapi sekarang Mbak semenjak saya masuk ini dari angka 21% itu kita kan ini dari Pangdam itu kan sebagai Bapak Asuh stunting kan. Beliau turun langsung sampaikan sama kita bahwa kamu nih harus punya anak asuh loh. Nah saya juga selain punya anak asuh Mbak, saya datengin ini wilayah-wilayah nih Mbak. Ya sekedar bawa tali asi lah untuk ngebantu mereka. Hampir tiap bulan saya jalan itu. Hampir tiap bulan. Dan dari 21% itu udah ada perubahan? Saat ini dari awal saya masuk itu sudah mencapai angka 16%. Oh, lumayan. Berapa persen? Sekarang 16%. 16%. 17, 18, 19, 20, 21. Ya, itu angka yang lumayan banyak. Iya. Tapi kan saya bilang itu bukan karena saya sendiri. Ya. Tapi ada support dari Pemda juga. Kadang-kadang kan gini. Bupati bilang begini, Pak Dandim, ini ada lokasi kayak begini, kira-kira Pak Dandim bisa datang ke sana nggak? Oh siap Bapak bisa. Kita datang Mbak, kebetulan kita kan ada kapal di sana Mbak, kapal KMC Komando. Nah itu yang kita operasionalkan, bawa bantuan atau apa seperti itu. Dan itu emang saya lakukan. Rutin selama di sana? Ya sebulan sekali lah. Sebulan sekali. Selain anak asuh ini loh ya. Iya. Anak asuh ini tiap bulan dapat jatah. Mereka dapat jatah beras, telur, ya sembako lah semuanya. Sembako. Intinya
yang mencukupi kebutuhannya dia. Anak asuh ada berapa, Pak? Saya anak asuh saya 2, ibu hamil ada 2 saat ini. Berarti kalau lahir anaknya satu-satu berarti jadi 4 anak asuhnya. Ya. Untuk saat ini. Untuk saat ini. Ya. Mungkin ada motivasi, mau ngasih motivasi ini Pak Dandim kepada masyarakat setempat mengenai mungkin program-program yang dilakukan, atau mungkin ada keinginan program yang belum terlaksana, bisa disampaikan mungkin. Saya itu Mbak, awal saya jadi Dandim itu ada 3 keinginan saya Mbak. Yang pertama itu saya siapkan pangkalan saya buat ketahanan pangan itu. Kodim saya kan termasuk kodim tua Mbak. Jadi di wilayah Kodam Patimura itu ada 4 kodim tua. 1501 itu ada Ternate, 1502 itu di Masohi, 1503 itu ada tempat saya, 1504 itu ada di Ambon. Nah, tempat kita kan termasuk kodim tua. Ya mungkin dari segi fasilitas ada yang masih kurang kan gitu. Itu keinginan saya yang pertama. Yang kedua, saya pengen memperluas lahan untuk ketahanan pangan. Itu sudah awalnya dari 2 hektar, saat ini sudah bisa ya kurang lebih 5 hektar. Terus habis itu saya bisa turun ke masyarakat itu, ngebantu masyarakat walaupun tidak banyak tapi kan bisa. Itu udah tercapai. Nah, satu hal yang jadi keinginan saya Mbak, kita mengacunya pada kejadian-kejadian yang selama ini sering terjadi Mbak ya. Nah, ini kaitannya juga dengan TMMD. Saya pengen sebenarnya orang di tempat saya itu berkelahi itu kan karena minuman keras. Iya. Ya kan, mabuk. Udah intinya satu, jangan minum. Tapi kalau minuman itu juga masih dijual-jual. Nah itu dia kendalanya Mbak. Itu susahnya. Harus. Kendalanya ya bilangnya begini, Pak saya gara-gara menjual ini anak saya bisa kuliah kan? Kemana-mana. Tapi kan edukasinya Mbak. Iya. Yang harus dijangkit ya dari akarnya dulu, benar ya Pak? Ya gimana Mbak, saya waktu pertama kali survei nih sama Pak Bupati nih untuk lokasi TMMD, ada 5 pohon kelapa, 5-5-nya itu ada tempat tadah apa tua ya? Tua. Nah itu, ya kan, ya semenjak kita masuk sana lah Mbak ya, kita bisa ngasih tahu mereka, ini nih nggak bagus, inilah yang buat kamu nih juga salah satunya rumahmu ini kayak begini. Yeah. Kamu mau terus-terusan kayak begini, kan nggak? Kamu sudah lama mengumpulkan uang, kamu ada yang kerja ke Papua, kamu ada yang kerja ke Jawa, dapat hasil kamu pulang, kamu bangun kampungmu, tapi begitu selesai kamu bangun, habis terbakar. Ya gara-gara minuman, itu. Gara-gara minuman merembet ke batas tanah, ya sudah konflik. Dan memang itu 2 hal yang memang di sana bikin panas terus ya. Ya. Minuman berantem, masalah tanah berantem. Ya Mbak. Ya memang sih kayak minuman itu butuh kita emang turun langsung gitu Mbak. Yaitu tempat lokasi TMMD ini. Ya mungkin selama saya TMMD sama sekali nggak ada yang minum seperti itu karena mungkin karena banyak tentara yang di situ kan. Tetapi kita nggak tahu setelah TMMD kita nggak ada lagi, ini mau bagaimana nih? Kan ada cerita Mbak, ada yang saya muat di video itu, Pak, saya bekerja dari saya diangkat jadi PNS sampai dengan saya pensiun, saya baru mampu untuk membangun rumah ini, saya mampu beli isi dalam rumah saya, tetapi begitu ada kejadian hanya 1 hari terbakar semuanya, habis. Kasihan ya Mbak? Ya kasihan. Siapa yang mau disalahkan juga? Ya itu. Nggak ketahuan. Ada 10 motor lebih itu yang terbakar. Motor yang biasa dipakai ojek terbakar. Pendapatan nggak ada. Mulai lagi dari nol. Iya, itulah. Tapi untuk hal-hal kayak gitu, memang sih pertama butuh pendekatan secara langsung ya Pak, untuk ngomong secara mungkin dari hati ke hati. Tapi balik lagi sih kalau misalnya memang
Emang udah dasarnya mungkin agak susah juga kita kan untuk mantau langsung kan nggak bisa setiap hari juga. Iya Mbak. Sekarang kadang-kadang gini Mbak, kita juga dengan banyaknya desa di sana, dengan kekuatan personil Babinsa juga tidak bisa mencukupi untuk sampai ke sana Mbak. Saya di Maluku Tenggara saja itu ada 191 desa di Maluku Tenggara. Di Kota Tual itu ada 67 desa. Di Kepulauan Aru itu ada kurang lebih 54 desa. Babinsa saya jumlahnya hanya 343. Kan nggak cukup. Nggak cukup buat nyambangin itu semua. Dan itu semua Mbak, tempat itu tidak bisa ditempuh hanya lewat darat saja. Oh iya. Hanya semua lewat laut. Apalagi kayak musim sekarang nih, musim timur nih. Ombaknya tinggi tuh. Dan kapal jarang berlayar. Jadi kalau mau mantau pindah ke desa lagi pas ombaknya tinggi, ya udah. Yes, mereka stay di Nunda sana. lagi. Ya itu kadang-kadang Mbak jadi kendala kita gitu ya. Bukannya kita mau mengeluh, itu tidak. Memang kendalanya seperti itu di sana. Yeah. Tapi ya kita upayakanlah maksimal karena saat ini di Tual maupun Maluku Tenggara ataupun Kepulauan Aru untuk citra TNI saat ini Mbak masih sangat tinggi Mbak, dan mereka masih segan sama kita, sangat segan. Nah kalau misalnya mereka konflik apa gitu, kita turun, mereka pasti selesai. Sama seperti kejadian awal tahun kemarin Februari itu Kota Tual itu sempat terjadi konflik tuh antara kampung lah. Iya. Saya nggak berani bilang masalah kampung gitu. Ya awalnya mereka ya berantem gitu Mbak, sampai menggunakan panah wire, parang gitu kan. Tapi ya dengan kita bekerja sama dengan kepolisian akhirnya mereka mau nurut gitu. Kita buat acara damai. Semoga nggak ada konflik-konflik lagi ya Pak Ya, Dandim. Jadi nggak ya bikin pusing. Ya resiko. Ya resiko. Resiko kita lah. Mau gimana lagi kan? Tapi untuk kegiatan TMMD yang ke 116 kemarin nih Pak Dandim, hasilnya apa aja nih yang udah dicapai mungkin dalam pelaksanaannya? Maksudnya hasil apa dulu nih Mbak? Ya kegiatannya. Juara udah jelas kan gitu. Juara udah jelas. Makanya kenapa bisa juara 1 nih? Wah. Nah, jadi hasilnya yang pertama ini, saya sudah bisa membangun 8 rumah dan sudah ditempati oleh masyarakat. Yang kedua, intinya adalah terjadinya rekonsiliasi, perdamaian antara dua kubu yang bertikai. Dan saya sangat bersyukur Mbak. Mungkin saya selama saya dinas di Kodam 16 Patimura ini, pada saat rekonsiliasi itu, pasca konflik itu, semua pejabat utama hadir Mbak. Oh. Gubernur hadir, Kapolda hadir, Pangdam hadir, Kabinda hadir, Danrem hadir. Itu yang buat saya Mbak sangat istilahnya betul-betul disupport sama beliau-beliau itu gitu. Apalagi bupati. Gitu Mbak. Mungkin mau sebut nama bupatinya, ucapkan terima kasih. Oke. Boleh. Sekalian kan. Ya, saya Komandan Kodim 1503 Tual dalam hal ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Maluku Tenggara, Bapak Muhammad Taher Hanubun yang telah mensupport kegiatan TMMD sehingga kegiatan TMMD ini berhasil, dan puji Tuhan Astungkare apa yang setelah kita lakukan selama ini memperoleh hasil juara 1. Selamat Pak Bupati. Tepuk tangan dulu. Itu, Luar biasa. Loh iya, kalau beliau nggak support gimana Mbak? Benar. Memang kita nggak bisa sendiri untuk sukses. Harus ada yang membarengi. Ini bukan kampanye loh ya, ini kenyataan ini. Bukan istilahnya. Iya. Kadang-kadang begini Mbak, ini kan tahun politik. Ya, emang kenyataannya beliau seperti itu gitu loh Mbak. Jadi ya baik ya saya bilang baik. Iya. Nggak mungkin bukan saya. Dan Rem pun ditanya mungkin jawabannya akan sama. Pangdam pun mungkin ditanya jawaban akan sama. Karena beliau memang dari awal
perencanaan, bagaimana saya diajak ke lokasi itu sampai dia memutuskan udahlah bisa nggak ini dijadikan sasaran TMMD. Habis itu begitu saya bilang bisa, saya laporkan ke Kodam. Kan itu ada Mbak, awalnya ada pengalihan sasaran TMMD loh saya. Awalnya itu di K kecil. Tapi dengan beliau menunjuk langsung situ saya ubah. Jadi ke K besar. Gitu. Oke, Pak Dandim. Kan tadi udah ucapan terima kasih nih. Mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat Ditual terakhir? Wah, mungkin jaga kesehatan atau apa? Kalau saya pengennya hanya nggak muluk-muluk sih Mbak. Jangan mabuk. Jangan mabuk tuh. Udah. Jangan berantem aja kerjanya. Kalau nggak mabuk pasti nggak bakalan Iya, berantem iya. Mbak. Udah itu aja. Bagi yang suka mabuk, jangan mabuk. Ini mau tahun politik. Jangan mudah terpancing emosi dengan bahasa orang yang memanfaatkan masyarakat dengan diberikan minuman, Iya. mabuk, akhirnya berantem. Dan sebenarnya bukan pesan hanya untuk masyarakat Ditual saja ya, Pak Dandim. Maluku Tenggara loh ini. Wah, semuanya, Ya, semuanya sebenarnya lapisan masyarakat Indonesia terutamanya ya jangan mabuk, karena emang nggak ada manfaatnya kan, iya sih. nggak ada manfaatnya. Ya bisa membahayakan orang lain juga, merugikan orang lain, selain merugikan diri sendiri kan. Nah, ya semoga dengan terakhirnya juara 1 karya jurnalistik ini. Ke depan bisa meraih lagi juara 1 di mungkin momen-momen lain atau TMMD lagi ada tahun depan atau tahun-tahun berikutnya, karena kan mempertahankan itu lebih sulit daripada belum pernah gitu terus meraihnya. Benar gak Pak? Iya. Saya tahun 2025 itu kayaknya TMMD lagi nih. Semoga juara 1 lagi. Oh iya, harus dong. Oh harus semangat. Harus. Ya kan kita juga butuh supportnya dari Dispenat dong. Oh iya. Masa kita hanya ini. Kalau kita kan nggak tahu nih. Misalnya, Pak buat video, hanya buat video begitu aja kan kita nggak tahu. Iya. Gimana Mbak? Betul nggak Mbak? Betul. Lah iya. Ngedit sendiri nggak? Enggak lah. Nah itu juga kan. Hah? ada yang di belakang Ini kayaknya layar. bahasa-bahasa tersembunyi nih ya. Ngedit sendiri itu maksudnya gimana tuh, Mbak? Ngedit sendiri. Ya jadinya ini juara 1 dipersembahkan untuk semua yang terlibat. Semua yang terlibat. Mungkin ini Mbak apa namanya? Walaupun ini kan bunyinya kategori dan satgas Mbak kan. Iya. Kalau ini tidak ada bantuan dari baik pemerintah daerah, khususnya kepada komandan Korem yang sudah mensupport, yang ngasih semangat, termasuk Bapak Pangdam bersedia dimintai apa namanya semacam saran, masukan buat kami pelaksanaan TMMD ini bisa berjalan dengan baik. Juga masyarakat Mbak, karena kita kalau tidak ada mereka-mereka itu, masyarakat juga itu, kita tidak akan bisa sukses seperti sekarang. Betul. Saya pingin wilayah saya itu damai gitu Mbak. Damainya dengan apa? Ya jaga hati, jangan mudah panas, udah itu aja. Kalau mabuk itu kan ibaratnya tidak semua orang yang suka mabuk kan. Iya. Ya, intinya jangan mudah panas lah. Jangan mudah panas. Info yang masuk itu tolong disaring. Karena ibaratnya jarum jatuh di tual, Maluku Tenggara juga ikut panas gitu Iya. loh. Jangan sampai terjadi hal seperti itu. Kita sudah berupaya, kita tetap berusaha. Kita sebagai aparat komando kewilayahan, kita mendukung program pemerintah. Apa yang jadi kebaikan untuk masyarakat kita selalu dukung. Gitu aja Mbak. Oke. Intinya jangan mudah terpancing Iya. hal-hal negatif, berita-berita yang belum tentu benar adanya. Mm-mm. Jangan mudah untuk terprovokasi, terkompor. Jadi sekarang kan media sosial itu gampang sekali Mbak. Oh gampang banget. Ya sekarang kejadiannya A dibilangnya B, orang udah panas kan. Benar. Nah, Dan itulah cepat makanya. tersebarnya. Cepat sekali. Cepat. Oke lah, kalau gitu semoga apa yang dilakukan oleh Pak Kadek juga tim yang bersangkutan menjadi inspirasi untuk semuanya, mungkin untuk daerah-daerah lainnya juga bisa lebih semangat dalam mengejar juara 1. Oh iya dong. Persaingannya ketat loh kan. Nggak hanya nggak hanya omongan-omongan semata. Ya. Nggak hanya motivasi-motivasi di mulut aja, tapi juga memang dalam bentuk tindakan juga terbukti. Semuanya tadi salah satunya
bisa bangun rumah, sudah ditempati, dan juga tadi stunting dari 21% jadi ke 16%, itu kan suatu pencapaian, semoga bisa menjadi motivasi untuk yang lainnya. Dan terakhir Komandan, terima kasih atas inspirasi motivasinya juga telah hadir ke Kartika Podcast TNI Angkatan Darat ini. Dan juga terutama TNI Manunggal Membangun Desa ini terus berjalan ke depannya semakin baik di tiap daerahnya. Baik Pak Dandim, semoga ke depan terus menjadi inspirasi kami dan banyak yang termotivasi atas tayangan ini. Semoga kita semua semakin baik ke depannya dan sehat selalu. Izin Pak Dandim, terima kasih sudah hadir di Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Teruslah berkarya karena TNI Angkatan Darat di hati rakyat.